Menjadi naat Ustaz. Oke, goiru menjadi naat dari lafat Tohirun Ustaz. tohirun. Terus setelahnya dibacanya. Tuhurin. Oke, di sini yang lebih tepat bacanya bukan tuhur ya, tapi tohur. Sama kayak sigot mubalaghah wazannya fa'ulun, sama kayak gofur, sobur dan seterusnya. Jadi goiru tohurin. Oke, selanjutnya adalah hisian kana atau goiru. Oke, tagoiru kenapa rofa uti ulia? Jadi isim kana Ustaz. Karena mana khabarnya kana? Hisian Ustaz. Betul. Jadi hisian jadi khabarnya kana, yang muqaddam di sini ya. Tagoiru jadi isimnya kana. Au takdirian. Nah, takdirian kenapa nasab? Ma'tuf ke hisian Ustaz. Hisian. Oke, coba saya mau tanya atagoyur. Sigotnya apa? Betul ya. Dia Masdar Ustaz. besar dari film madi. Taghayyara. Tagoyaro. Bisa ditasrifkan silahkan. Silahkan. Taghayyara yataghayyaru taghayyuran fahuwa mutaghayyirun wa dzaka mutaghayyirun. Taghayyar la tataghayyar mutaghayyarun mutaghayyarun. Terima kasih Utilya. Oke teman-teman, terima kasih Utilya. Kita lanjutkan di sini ya. Nah, tadi Utilya tuh tadi bacanya ka Anna ya. Nah, ini ada yang lebih tepat yaitu atau sini aja. Kalau kita menemukan hamzah dan nun di kitab ya, nah memang ada kemungkinan bacanya Anna, tapi ada kemungkinan lainnya juga bacanya bukan Anna tapi nah, nah nanti cara kita bacanya apakah Anna atau An itu kita harus melihat kata setelahnya. Kalau setelahnya fiil berarti kita bacanya An. Kalau setelahnya bukan fiil, entah itu isim ataupun jar majrur, nah berarti kita bacanya anna. Nah, berarti di sini bacanya apa? Nah, kita lihat dulu kata setelahnya nih, apakah dia ke anna atau ke an. Nah, lihat kata setelahnya. Nah, ternyata setelahnya ini ada kalau kita lihat dari susunan huruf ya teman-teman. Ini sama persis dengan susunan fiil madi yang berwazan ifta'ala. Nah, berarti badan tadi kan udah benar badannya tadi ikhtalaqa. Nah, ikhtalaqa itu wazan apa? Ifta'ala. Yang punya wazan ifta'ala itu adalah kalimat fi'il yaitu fi'il madhi ikhtalaqa yakhtalitu ikhtilatan. Nah, berarti di sini kita bacanya bukan kana tapi bacanya gimana? Ka Kaan. Oke, kaan ikhtalaqa bil ma'i. Nah, ma di sini punya mahal pastinya. Mahal apa kira-kira? Teman-teman semuanya. Khiyafi atau util ya, silakan. Jadi ma mausul di sini pasti punya kedudukan, punya mahal. Apakah rofa, apakah nasab, ataukah jar. Kira-kira mahal apa nih? Nasab, Ustaz. Mahal nasab. Alasannya kenapa? Khiyafi? Kan masuk huruf nasab, Ustaz. Mana huruf nasabnya maksudnya? An, Ustaz. Oke, an itu amil nasab bagus. An itu amil nasab yang dinasabkan apa? Fi'il mudhari atau isim? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Sedangkan mah di sini kalimat Oh, isi mausul, Ustaz. nah, bagus. Nah, berarti tidak bisa menasabkan ma. Jadi ma di sini tidak masuk di bagiannya makmulnya an. Oh, Rofa, Ustaz. Kenapa Rofa? Menduga aja sih, Ustaz. Sepertinya fa'il, Ustaz, dari Fa'il dari ikhtalat. lafaz ikhtalaton. Nah, bagus. Benar sekali ya Kevin. Di sini dia menjadi fa'il dari lafaz ikhtalaton. Jadi ka'an ikhtalaton sebagaimana bercampur bil ma'i dengan air apa? Nah, jadi fa'il benar. Dia maharofa fa'il dari ikhtalaton. Ikan ikhtalaton sebagaimana bercampur bil ma'i dengan air apa ma sesuatu yuwafiquhu yang mencocoki. Nama di sini isim mausul pasti punya aid. Nah, aid itu apa? Aid itu adalah domir yang kembali kepada isim mausul. Nah, domir apa yang kembali isim mausul di sini ya? Domir huwa. Huwanya kembalinya ke kema. Terus hu di sini jadi apa? Kalau ada hu, kan kita sudah belajar ya. Kalau ada domir mutasil hu, huma, hum, ha, huma, hunna, kok digandeng sama fi'il? Nah,
Berarti dia mahal apa? Berarti dia mahal nasab. Kedudukannya sebagai apa? Sebagai maf'ulun B. bih. Nah, jadi di sini maf'ulun bih. Kembalinya kemana? Kembalinya ke al-ma. Nah, jadi kan talatoh sebagaimana bercampur bimai dengan air apa ma sesuatu yuafiqu yang mencocoki apa ma hu terhadap air. Nah, seperti itu. Fi sifatihi dalam sifat-sifatnya air. Fi sifati dalam sifat-sifatnya air. Oke, lanjutkan. Kama ilwardi jar majrur mudhaf mudhafur ilaih al munqati'i. Nah, tadi ibadat jar nih. Kira-kira kenapa alasan ibadat jar ya? Karena dia jadi nah aroihanya. Aroihati ini kira-kira bacanya aroihati, aroihatu, aroihata. Tadi utilnya baca aroihati. Nah, utilnya alasannya kenapa utilnya? Coba, kenapa dibacanya aroihati? Jadi naat Ustaz. Nah, ada di lafaz Al-munqati'i Ustaz. munqati. Oke. Munqati kenapa rofa di situ? Kenapa jar di situ utilnya? Naat dari al-wardi Ustaz. Oke, nah dari al-war. Oke, al-munqati jadi naat, oke. Ar-raihah itu jadi naat dari munqati. Nah, satu. Kalau yang namanya naat itu nggak bisa dinaati lagi sebenarnya. Jadi misalnya ada Zaidun al-Ghafuru atau Zaidun al-Jamilu al-Mahiru. Nah, nantinya ya al-Jamilu al-Mahiru contoh ya. Zaidun al-Jamil al-Mahiru. Al-Mahiru itu naat dari mana? Bukan naat dari al-Jamilu tapi naat dari Zaidunnya. Jadi istilahnya al-jamilu na'tun awal, al-mahiru na'tun sani. Jadi naat pertama, naat kedua. Naat dari mana atau manutnya mana? Manutnya sama-sama Zaidunnya. Jadi bukan berarti tadi dalam contoh tadi itu al-mahir itu menjadi naat dari lafaz al-jamil. Nah, satu itu. Nomor duanya ar-raihah di sini muannas, teman-teman. Nah, sedangkan lafaz sebelumnya ini. Nah, semuanya muzakkar, muzakkar, wardun muzakkar. Kemudian apa namanya? Al-munqati juga muzakkar. Nah, semuanya muzakkar. Jadi di sini nggak ada yang muannas sebagaimana lafaz ar-raihah. Oke, berarti kurang tepat kalau dia menjadi naat. Karena tadi kemarin kita juga belajar naat itu harus cocok dalam muzakkar dan muannasnya. Akhi, ada pendapat lainnya? Apa Ustaz? Ada pendapat lain? Kenapa ar-raihah kira-kira dibaca? Belum tahu Ustaz. Oke, coba kita terisik dari segi arti ya teman-teman semuanya. Afan Ustaz, saya ngambil headset sebentar Ustaz, kurang kedengaran. Oh iya, silahkan. Oke, kita mulai aja ya. Kama ilwardi al munqati ar-raiha. Ma itu artinya air, wardun itu artinya mawar. Kedengaran Aki Afi? Sudah kedengaran Ustaz. Oke. Kama ilwardi berarti seperti air mawar. Al munqati yang apa namanya terputus, inqata'an terputus atau mungkin di sini maksudnya hilang ya. Seperti air mawar yang hilang atau yang terputus, raihah artinya bau atau aroma. Jadi seperti air mawar yang terputus aromanya atau yang sudah hilang aromanya. Jadi udah nggak ada aroma mawarnya di sana. Seperti air mawar, al-munqati yang terputus, ar-raihah aroma. Nah, raihah di sini kalau kita jadikan naat, berarti kan artinya yang. Secara arti nanti nggak cocok teman-teman. Seperti air mawar yang terputus, yang aroma atau yang bau. Nah, kan nggak sesuai. Padahal di sini dimaksudkan adalah seperti bercampurnya air mawar yang hilang. Nah, ini kan tadi bahas kan salah bil mai ya. Seperti mana bercampurnya dengan air sesuatu yang mencocoki air dalam sifat-sifatnya air. Seperti contoh air mawar atau seperti contoh bercampurnya air mawar yang sudah terputus
aromanya atau sudah hilang aromanya dengan bercampur tadi dengan air yang telah digunakan. Nah, di sini nggak cocok kalau kita artikan seperti air mawar yang terputus yang aroma. Nah, kan nggak cocok. Lebih cocok gimana artinya seperti air mawar yang terputus aromanya. Berarti kita tentukannya sebagai apa tuh berarti? Nah, di sini teman-teman ya, ar-raihah di sini tadi sudah tepat badannya jar al-munqati'i ar-raihati. Nah, alasannya adalah karena dia sebenarnya menjadi mudhofun ilaih teman-teman. Dari ar-raihati, kenapa di sini jar? Karena dia jadi mudhofun ilaih. Loh, mana mudhofnya? Mudhofnya al-munqati. Jadi yang terputus aromanya. Nah, seperti itu. Itu namanya idhofah. Loh, mudhofnya kok ada alnya? Nah, di sini teman-teman, itu namanya idhofahnya adalah idhofah goiru mahdoh. Maaf, titiknya kurang tepat. Idhofah goiru mahdoh. Idhofah yang enggak murni. Jadi sebenarnya idhofah itu terbagi dua teman-teman. Itu adalah idhofah mahdoh sama idhofah goiru mahdoh. Nah, idhofah yang kita tahu biasanya dikasih tahu oleh guru-guru kita. Idhofah itu mudhofnya nggak boleh ada alnya. Kadang-kadang kan ada ketentuan seperti itu. Nah, itu adalah idhofah madhoh atau idhofah yang murni. Seperti itu. Idhofah yang murni itu mudhofnya tidak diperbolehkan ada alnya. Dah adapun ini kok boleh? Karena ini idhofahnya adalah idhofah ghairu mahdhoh, idhofah yang tidak murni. Nah, nanti kalau teman-teman dirasa belum pernah belajar, mungkin kita nanti bisa bahas lagi. Jadi saya ulang, ar-raihati di sini kenapa jar? Karena jadi mudhofun ilaih. Nah, manakah mudhofnya? Mudhofnya adalah hafat al-munqati. Kemudian ada hafat wal ma'i. Kenapa jar? Nah, ma'i di sini matof. Matofahnya mana? Ma'il warbi. Jadi yang sesuai air mustamal diatofkan kepada ma'il wardi. Jadi atofnya bukan ke raihah ataupun ke munqati ya, tapi atofnya ke ma' yang sebelumnya itu ma'il wardi. Al mustamali isim sifat juga, berarti di sini mustamali jadi naat. Dan karena salahnya nggak ada isim dhahir yang rofa, berarti mustamali di sini naatnya adalah naat hakiki. Oke, untuk teman-teman silahkan ada yang ditanyakan nggak atau terkait itu guru mahdo barangkali perlu diperjelas, silahkan. Mungkin dari segi yang tadi Ustadz, yang Kisian tadi Ustadz, Silakan. baru baru tahu Ustadz kalau ada yang khobar di depan kana itu Ustadz. Oke, khobar kana yang letaknya mendahului kana ya. Oke, terima kasih ya, Siafi. Jadi nanti di Fathul Qarab ini banyak sekali contoh seperti ini teman-teman. Jadi khobarnya kana letaknya mendahului kana dan isimnya. Jadi kan susunan sebenarnya kan kana, isim, khobar seperti itu. Atau beberapa kali kalau khobarnya kana berupa jar majrur ya paling mentok kana khobarnya yang berupa jar majrur atau dorof, kemudian baru isimnya. Ya, susunannya yang paling sering seperti ini. Nah, kok sekarang ada susunannya malah khobar dulu, baru kana, baru isimnya. Jadi dapat satu variasi lagi kita. Nah, jadi saya ulang ya. Susunannya kalau kana isim sama khobar itu kana isim khobar itu yang pastilah. Kemudian ada susunan lainnya yaitu khobar ketika berupa susunan jar majrur atau dhorof itu kan sering mendahului mubtada. Nah, dalam amil nawasih pun sama. Jadi khobarnya yang berupa jar majrur atau dhorof itu ya seringkali juga menjadi khobarnya letaknya mendahului isimnya. Jadi susunannya menjadi kana, khobar, baru isim. Nah, tetapi ada susunan yang satu lagi, yaitu apa? Khobar. Khobar dulu, baru kanannya, baru kemudian isimnya. Nah, susunan ini sebenarnya sering juga terjadi teman-teman ketika apa? Ketika khobarnya kana itu dimaktufkan nantinya. Jadi kalau dia punya maktuf, nah itu nanti sering susunan seperti ini teman-teman. Jadi khobar kana baru isimnya.
Jadi teman-teman mendeteksinya kalau di kitab seperti apa? Ya, kalau teman-teman nemu kana, kok sebelum kana ada isim nakirah nasab, dan nanti setelah isimnya kana atau setelah kana ada yang diatofkan kepada isim nakirah nasab sebelum kana tadi. Nah, itu berarti adalah susunannya tadi khobar, kana, isim, baru ma'tuf dari khobar tadi. Jadi saya ulang, kalau teman-teman menemukan ada isim nakirah nasab, teman-teman lihat setelahnya, oh setelahnya ternyata kana. Dan setelah kana nanti ada yang diatofkan kepada yang sebelum kana nasab tadi. Nah, berarti isim yang nasab sebelum kana tadi, itu kedudukannya sebagai khobarnya kana yang didahulukan. Ini sering terjadi teman-teman ya. Jadi nggak sebenarnya nggak cuma di kitab atau di penulisan. Dalam muhadzatsah pun ini bisa teman-teman gunakan. Jadi misalnya baik bagi setiap muslim wajib untuk sholat misalnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, susunan sebenarnya adalah karena al muslimu rajulan au mar'atan. Nah, tapi ada variasi lain yang justru lebih lebih indah atau lebih variatif. Yaitu seperti apa susunannya? Rajulan kana al muslimu au mar'atan. Nah, seperti itu. Rajulan kana al muslimu au mar'atan. Itu lebih 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 apa namanya? Lebih terasa sasarannya dibandingkan kana al muslimu rajulan au mar'atan. Jadi bisa teman-teman kasih variasi dalam susunannya. Rajulan kana al muslimu au mar'atan. Nah, seperti itu. Pun demikian di sini, musonef bisa saja menggunakan uslub yang biasa-biasa aja, yaitu kana ataghayyuru hisiyan atau takdirian. Nah, itu bisa bisa aja. Kana ataghayyuru hisiyan atau takdirian. Tapi di sini musonef menggunakan variasi lainnya. Itu apa? Hisiyan kana ataghayyuru atau takdirian. Dan nanti ke halaman-halaman setelahnya, kalau teman-teman buka kitab fotokopi, nanti akan banyak sekali susunan yang seperti ini di kana ya. Jadi khobar, kana, isim, baru kemudian apa namanya khobar yang dimatufkan ke tadi. Maaf, maaf, lafaz yang dimatufkan ke khobar tadi. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu kalau untuk hisian kana atau ghairu atau takdirian. Jadi saya ulang ya, susunan ini itu terjadi kapan? Terjadi kalau khobarnya kana itu punya punya makhluk. Nah, seperti itu. Oke, mana Afi itu ya? Terima kasih banyak Ustadz. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum lanjut apa sekarang? Fa'in lam yamna. Tidak ada? Insya Allah Ustadz. Oke, kalau tidak ada Afi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bentar Afi ya. Oh, Sampai di sifatih dulu deh. Masih dulu. fa in lam yamna itlaqa ismi ismil ma'i alaihi bi an kana taghayyuruhu bit-tahiri yasiran au bima yuwafiqul ma'u fi sifatihi. Oke, terima kasih. Bima yafadul ma'ufi sifatih. Oke, kita coba runut dari awal ya. Fa'in lam yamna. Tadi bacanya Pak Itlah. Yamna Terus, itlaqa Ustaz. oke, itlah kosmil ma'i. Itlah kok kenapa nasab Afi? Karena menduga Ustaz sepertinya Ustaz hal. Oke, oke. Kemudian kenapa nggak ditanwin? Karena jadi mudhof juga Ustaz. Mudah. Mana mudah filenya? Ismi. Kenapa nggak ditanwin lagi? Ada mudhof lagi Ustaz. Oke, Jadi mudhof mana juga. mudah ilahnya? Al-ma'i. Al-ma'i. Oke. Oke, kita coba runut di jumlah pertama dulu ya. Fa'in lam yamna itlaq qasmil ma'i alaihi. Nah, kalau kita ketemu fi'il ya teman-teman, kita sekali lagi kalau kita ketemu fi'il kita perlu tahu artinya. Artinya yamna apa? Coba Fifi. Terlarang. Yamna melarang, bukan terlarang. Melarang. Melarang atau mencegah. Yang terlarang tuh imtana, itu bagian Oh, iftala. Jadi kalau mana yamna bentuk mujaradnya itu punya arti melarang atau mencegah. melarang.
mencegah. Fa'in lam yamna, jikalah tidak, atau jikalau tidak mencegah. Nah, mencegah itu adalah kata kerja transitif atau intransitif, atau kalau dalam istilah bahasa Arab mutadi atau lazim, butuh objek atau tidak. Butuh objek atau tidak? Mencegah. Uh, Ukuran butuh objek atau enggak kalau dalam bahasa Indonesia ya teman-teman. Itu yang kita pelajari kalau dalam pelajaran dulu, transitif sama intransitif. Transitif. Nah, mudahnya menerka lagi adalah kalau setelahnya pantas kita jadikan kalau setelahnya, setelah kata kerja ya, atau predikat lah, setelah kata kerja pantas kita jadikan atau kita letakkan kata yang itu jadi objeknya. Nah, berarti itu namanya kata kerja transitif, atau kalau dalam istilah Arab fi'il muta'addi. Ambil contoh, saya makan nasi. Oh, makan nasi. Saya subjek, makan predikat, nasi objek. Oh, berarti makan, atau kalau dalam bahasa Arabnya akala yakulu, itu adalah kata kerja transitif, Transitif. tadi. Nah, butuh objek. Pergi, saya pergi. Kita taruh pasar, saya pergi pasar. Makan nggak pantas, butuh huruf j atau huruf ke. Saya pergi ke pasar. Oh, berarti pergi itu kata kerja yang tidak butuh objek atau fi'il lazim kalau dalam istilah bahasa Arab. Saya duduk di kursi. Nah, butuh di. Nggak bisa langsung kita taruh kursi. Saya duduk kursi. Oh, berarti duduk itu kata kerja yang lazim atau fi'il lazim, tidak butuh objek. Nah, mencegah. Saya mencegah. Misalnya mencegah apa nih? Saya mencegah air, atau saya mencegah anjing lewat misalnya. Nah, anjing tadi jadi apa kalau dalam bahasa Indonesia? Saya subjek, mencegah predikat, anjing jadi objek. Oh, berarti yamna itu mutaaddi. Nah, berarti di sini butuh yang namanya maf'ulun bih. Nah, berarti di sini mana maf'ulun bihnya? Itlaq. Nah, benar. Jadi itlaq bukan jadi hal. Lagi pula yang jadi hal itu adalah isim sifat, isim fa'il, isim maf'ul. Nah, itlaq di sini bukan isim sifat, tapi masdar. Atlaq yutriku itlaq. Itlaq. Jadi bukan Oh, isim sifat. Fa'in lam yamna saya itlaq. kira. Ya, gimana Kyafi? Maaf Ustadz, tadi ngiranya itlakonnya artinya secara mutlak Ustadz. Ya, ya. Ya bisa aja kalau antum artiin itu kalau antum anggap isim sifat. Kalau isim sifat memang artinya seperti itu. Mutlakon baru secara mutlak. Kan di sini bukan mutlakon, bukan isim sifat tapi isim. Tapi dia masdar. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama. Fa'in lam yamna, jikalau tidak mencegah itlaq qasmil ma'i pada kemutlakannya ayat alaihi. Oke, kita lanjutkan ya. Bi an kana tagoyuruhu. Jadi di sini kembali ke tadi ya. Ini bacanya anna atau an. Oh, ternyata salahnya fi'il. Berarti bacanya bukan anna. Berarti kita bacanya an. An. Bi an kana tagoyuruhu. Kenapa rofa? Karena jadi isim kana. Oke, terus mana khobarnya kana berarti akhi Yafi? Khobarnya kana domirhu Ustaz. Domirhu, oke. Tagoyuru apa tagoyurun nanti? Bacanya. Tagoyuru ini bukan fi'il ya Ustaz? Oh, Wazan apa? Tagoyaro ya tagoyaro Ustaz. Tagoyaro ya tagoyaru. Nah, ada yang dibaca tagoyuru nggak? Nggak ada Ustaz. Tagoyaro ya tagoyaru. Masdarnya? Tagoyuran. Nah, itu. Ini isim tagoyurun. Kenapa rofa? Karena jadi isimnya kan yang saya tanyakan. Kenapa tagoyurun nggak ditanwin? Karena jadi mudhof Ustaz. Oke, mudhofilnya? Domirhu. Oke, secara nggak langsung itu sudah menjawab. Itu bukan jadi khobarnya karena, tapi jadi mudhofun ilaihi. Jadi kalau isimnya karena punya mudhof, ya mudhofilnya mudhofilnya aja. Jangan jadi khobarnya karena. Lagi pula kan khobarnya karena bukan jar, sedangkan mudhofun ilaih jar. Nah, khobarnya karena Arabnya apa? Ya. Nasab Ustaz. Nah, bagus. Berarti di sini mana khobarnya karena? Yasiron. Nah, bagus sekali. Saya ulang.
Bi'an kana di situ isimnya kana tagoyuru tidak ditanwin karena mudhof ilainya adalah domir hu bitohiri jar majrur. Nah, khobarnya kana adalah ta yasiron. Jadi khobarnya kana. Bi'an kana tagoyuruhu bitohiri yasiron. Au bima jar majrur. Nah, au itu termasuk huruf apa Huruf teman-teman? atof. Nah, bagus huruf atof. Nah, atof itu ya teman-teman, kalau maktufnya isim, berarti maktuf alahnya juga isim. Pun demikian, kalau maktufnya fi'il, maka maktuf alahnya juga fi'il. Nah, di sini maktufnya au, bima berupa kalimat atau berupa susunan jar majrur. Nah, berarti maktuf alahnya juga jar majrur. Dan huruf jarnya pasti sama. Berarti di sini mana maktuf alahnya? Maktuf alahnya adalah yang ada huruf jarnya bi juga. Berarti mana? Bit tohiri. Jadi di sini bima itu maktufnya ke bit tohiri. Bima maktufnya ke bit tohiri. Bima yuwafiqu. Nah, teman-teman kan sudah sempat saya bahas ya teman-teman. Kalau kita menemukan isim mausul, satu deh isim mausul, kita pasti nyari aitnya. Nyari ait. Itu dapat domir yang kembali kepada isim mausul. Pun demikian kemarin kita sudah belajar kalau ada fiil kok sebelumnya isim dan fiil tadi tidak gandeng dengan domir, maka berarti fa'ilnya adalah huwa muqaddar yang kembali ke isim sebelumnya. Nah, di sini berarti mana fa'ilnya yuwafiqu, bukan al-ma'u. Tadi akibatnya al-ma'u ya. Tapi berarti fa'ilnya mana khiyaf yang benar? Ayo mana? Yang Saya coba ingatkan ya. Kalau kita ketemu isim, misalnya Zaidun, yadribu, yadribu atolib misalnya, jangan atolib deh, masa mukul murid. Nah, Zaid, Umar ada yang Nah, sama contoh yang kedua, Zaid, yadribu Umar. Nah, kalau ke teman-teman nemu isim, ingat-ingat, kok setelahnya ada fiil, dan fiil itu gak gandeng sama domir mutasil, berarti fa'il dari yadribu itu adalah domir yang kembali ke isim sebelumnya. Zaid yadribu memukul, siapa yang memukul? Huwa yang kembali ke Zaid. Zaid yang memukul adalah Zaidnya. Zaid adapun Zaid itu yadribu memukul siapa? Zaid Umar terhadap Umar. Umarnya jadi maf'ulun bihnya. Nah, beda cerita kalau di fiil tadi ada domirnya. Zaid dan Zaid, nah yadribu di sini ada gandeng sama domir. Nah, baru hu-nya kembali ke sini. Karena kan nggak ada isim sebelumnya. Berarti yang mukul siapa? Yang mukul nanti si Umarnya. Jadi kalau teman-teman nemu isim dalam contoh ini ya, kok ada fiil? Nah, jangan kata setelah fiil itu yang teman-teman jadiin fa'il. Apalagi ini isim mausul, butuh ait, butuh domir yang kembali padanya. Jangan sampai isim mausul nggak dikasih ait. Nah, padahal ait itu adalah suatu keharusan atau keniscayaan bagi isim mausul tersebut. Nah, berarti di sini fa'il yuafiku mana akhi Yafi? domir tadi Ustaz, domir mustatir. Iya, bagus. Huwa yang kembali ke Ma. bagus sekali. Terus alma-nya berarti lebih tepatnya dibacanya gimana Yafi? Alma. Alma'a. Bagus alma. Kenapa nasab? Karena jadi apa namanya itu? Mud, maf'ul bih Ustaz. Iya, maf'ul B bagus. Jadi alma di sini kenapa nasab? Karena jadi maf'ul B dari yuwafiqu. Jadi saya ulang ya, di sini ma isim mausul butuh silah dan ait. Silahnya adalah jumlah fi'liyah yuwafiqul ma. Terus mana aitnya? Aitnya adalah domir huwa muqaddar yang terdapat dalam yuwafiqu yang sekaligus jadi fa'ilnya yuwafiqu. Seperti itu. Au bima yuwafiqu al-ma'a fi sifatihi. Nah, jar majrur mudhaf mudhafun ilaih. Oke,
sebelum lanjut silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin diperjelas, baik Uti Ulia atau Aki Arfi, silahkan. Tidak ada? Yafi atau Insya Allah tidak. Oke. Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya aja yang baca ya. Wakut tiro. Nah, ini coba kita buka catatan lagi aja. Nah, kalau kita menemukan fiil ya teman-teman. Seperti di sini contoh qaddaro. Qaddaro. Kita ambil contoh qaddaro aja ya. Atau ambil contoh yang lain dulu. Misalnya doroba. Doroba. Atau contoh lainnya misalnya jalasa. Atau contoh lainnya misalnya hmm, atau deh ya. Oh. Kita mulai dari ini nanti dari kodaro ya. Dari yang doroba dulu. Apa artinya doroba teman-teman? Memukul Ustaz. Memukul, bagus. Kita sudah punya atau sudah tahu artinya doroba, yaitu memukul. Nah nanti teman-teman, setiap fiil ingat-ingat ya, kita itu perlu tahu artinya untuk kita bisa membaca kata setelahnya nanti jadi apa. Kita ambil contoh, setelah dorob ternyata ada lafaz Umar. Nah, kira-kira di sini Umarnya dibaca apa? Atau di sini susunan dot, huruf dot, ro, ba, ain, mim, ra, kira-kira terbaca apa? Doroba. Doroba, Umaru. Umaru. Oke, terima kasih. Nah, di sini teman-teman, setelah kita tahu artinya doroba, kita harus tahu doroba itu artinya apa? Oh, memukul. Memukul itu mutaadi atau lazim? Ya, jawabannya mutaadi. Mukul itu butuh objek. Kalau kita membacanya doroba umaru, doroba fi'il, umarunya kita jadikan fa'il, lantas di mana maf'ul bihnya? Nah, berarti bacanya lebih tepat gimana? Bukan doroba umaru, tapi doroba Umaro. umaro. Kenapa dibacanya umaro? Karena jadi maf'ul bih. Dorobanya mana failnya? Huwa muqaddar kan bisa. Atau bisa juga dua versi. Bisa baca apa lagi? Duriba umaru. Duriba fi'il majhul, umaru jadi naibul fa'ilnya. Doroba Umar, dia telah memukul Umar. Duriba Umaru, Umar telah dipukul. Kurang lebih artinya sama. Ingin menceritakan terpukulnya si Umar. Jadi doroba Umaro boleh, duriba Umaru boleh. Dua-duanya bisa dibaca. Yang tidak boleh atau yang tidak dibenarkan adalah doroba Umaru. Kalau doroba Umaru, mana maf'ul bihnya? Nah, seperti itu. Jadi penting saya lagi ya, penting bagi kita ketika kita menemukan suatu fiil, kita harus tahu arti dari fiil tersebut. Biar apa? Cara baca kata salahnya itu kita mampu benar. Jadi tidak sekedar nerka-nerka. Beda cerita kalau fiilnya jalasa, teman-teman. Oh, jalasa itu lazim. Kalau ada isim setelahnya, misalnya Umar, ya udah jelas bacanya jalasa Umaru. Loh, mana maf'ul bihnya lah? Jalasa kan duduk. Duduk itu nggak butuh objek. Ya, nggak mungkin jalasa Umaro. Ya jelas di sini bacanya jalasa Umaru. Kemudian ada satu lagi yaitu akto. Nah, akto itu artinya apa sih? Apa artinya akto, teman-teman? Memberi. Memberi, betul. Benar sekali memberi asyaf. Setelah kita tahu artinya akto, nah kita harus cari tahu akto itu muta'addi atau lazim. Muta'addi atau lazim kira-kira? Mutaati. Ya benar. Atau itu muta'addi. Bahkan atau yang punya arti memberi kalau dalam bahasa Indonesia ya, itu nggak cuma muta'addi satu, nggak cuma butuh satu objek, tapi dia butuh dua objek. Kita ambil contoh dalam bahasa Indonesia saja ya. Saya memberi Zaid uang. Saya subjek, memberi itu predikat, Zaid objek pertama, uang objek kedua.
Jadi bahasa itu sebenarnya kalau kita sudah paham bahasa kita sendiri teman-teman ya, itu cenderung lebih enak. Nah, jadi saya memberi Zaid uang, ya saya sebagai subjek memberi predikat, Zaid objek pertama, uang objek kedua. Nah, jadi memberi atau kalau dalam bahasa Arabnya itu punya dua objek atau punya dua maf'ulun B. Nah, kalau atau itu punya dua maf'ul B, satu fa'il berarti ya, karena kan setiap fi'il pasti punya fa'il. Berarti atau itu punya satu fa'il dan juga punya dua maf'ulun B. Berarti misalnya kalau kita menemukan setelahnya ada dua isim aja, nah berarti nanti gimana? Ya berarti nanti duanya kita baca nasab, maf'ul B. Nanti fa'ilnya apa? Adalah huwa muqaddar. Atau bisa juga ataunya kita baca majhul u'tiya. Nah, jadi kalau kita baca u'tiya berarti gimana? Yang ini nanti yang maf'ul B pertama tadi itu jadi naibul fa'il. Yang ini tetap nasab sebagai maf'ulun B. Nah, jadi sekali lagi kalau kita ketemu fi'il jangan malas untuk investasi waktu cari tahu artinya. Kenapa? Karena nanti berpengaruh dibaca setelahnya. Nah, seperti itu. Jadi saya ulang ya, karena atau itu muta'addi dua, harusnya dia akan punya satu fa'il, dua maf'ulun B. Kalau ternyata ada tiga isim setelahnya, ya berarti benar adanya fa'il, maf'ul B, maf'ul B. Tapi kalau ternyata setelahnya cuma ada dua isim, ya berarti dua-duanya nanti kita baca nasab aja, maf'ul B1, maf'ul B2. Tapi bisa juga kita bacanya bukan atau, tapi utia. Nanti isim pertama setelah atau utia itu jadi naibul fa'il, isim keduanya jadi maf'ulun B. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini dulu sebelum saya lanjut nerangin yang kata di Fathul Qaribnya tadi. Ada yang ingin ditanyakan nggak, Akhyafi atau Tiul ya? Tidak ada? Sepertinya sudah cukup Ustadz. Oke. Kalau sudah cukup, nah sekarang kita ke sini. Qaddara, itu kalau kalian teman-teman cari di kamus ya teman-teman. Itu ya mengira-ngirakan. 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 Nah, punya arti mengira-ngirakan. Kita pakai mengira-ngirakan aja lah. Di sini teman-teman untuk arti lainnya bisa cari di kampus aja nanti. Qaddara di sini punya arti mengira-ngirakan. Nah, mengira-ngirakan itu berarti butuh objek atau tidak? Nah, jawabannya butuh. Ambil contoh dalam bahasa Indonesia lagi lah paling enak. Nah, saya mengira-ngirakan air berubah. Nah, air jadi objek pertama, berubah jadi objek kedua. Saya mengira-ngirakan air berubah. Nah, air objek pertama berubah jadi objek kedua. Nah, pun di sini sama, misalnya saya mengira-ngirakan qaddartu air alma'a berubah mutaghayyir. Nah, nanti alma maf'ul bih pertama, mutaghayyir maf'ul bih kedua dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita nah di sini teman-teman, andai kan di sini nggak ada harokatnya, tapi di sini sudah saya kasih clue ya, bacanya kutiro majhul. Kenapa kok bisa dibaca kutiro? Karena setelahnya cuma ada satu isim yang dibaca nasab, teman-teman. Tadinya kan kalau ada dua fiil kita baca nasab semua. Maf'ul bih pertama, maf'ul bih dua isim, maaf. Dua isim setelah fiil yang muta'addi dua, nantinya kita baca nasab semuanya, maf'ul bih pertama, maf'ul bih kedua. Atau fiil majhul, naibul fa'il, baru maf'ul bih satu-satunya. Tetapi kalau ternyata fi'il muta'addi dua, setelahnya cuma ada satu isim, ya berarti nanti di sini jadi maf'ul bihnya. Terus di sini berarti kita bacanya jangan qaddaro, tapi bacanya kudiro. Karena kalau kita membacanya qaddaro, nanti ada pertanyaan. Satu, fa'ilnya oke lah, huwa muqaddar. Tapi mana maf'ul bih satunya lagi? Kan harusnya dia punya dua maf'ul bih. Sedangkan di sini cuma ada satu, yaitu mukhalifan. Itu sudah jelas dari maf'ulun bih. Nah, kalau kita bacanya qaddara, kita baca maklum ya. Filenya huwa muqaddar, oke. Tapi kan nanti maf'ul bih pertamanya mana? Nah, itu pertanyaannya. Berarti kita nggak mungkin baca qaddara mukhalifan. Nanti maf'ul bih satunya nanti nggak ketemu. Berarti kita bacanya jangan qaddara, jangan maklum, tapi kita bacanya majhul aja. Wa qaddira. Nah,
Itu diantara cara untuk menemukan, membaca maklum atau majhul di kitab yang nggak ada harokatnya seperti itu teman-teman. Jadi kita harus cari tahu dulu nih artinya seperti apa. Nah di sini karena setelahnya cuma ada satu isim, maka nggak mungkin kita bacanya qaddara, karena kalau kita baca qaddara nanti pertanyaannya mana ini maf'ul B satunya lagi, karena artinya qaddara itu mutaaddi dua. Oh berarti nggak mungkin bacanya qaddara, bacanya berarti apa? Qaddira. Dah, kan tadinya qaddara itu mutaaddi dua. Iya, mutaaddi dua kalau maklum. Kalau majhul, berarti maf'ul B-nya berkurang satu. Kok bisa berkurang satu? Karena maf'ul B yang satunya lagi sudah geser jadi naibul fa'ilnya. Jadi qaddira fi'il majhul, naibul fa'ilnya huwa muqaddar mukhalifan. Kenapa di sini terbaca nasab? Karena dia jadi maf'ul bih-nya. Seperti itu. Qaddira mukhalifan wa lam yughayyir. Karena di sini ada lam, berarti yughayyir. Jazm. Nah, hu di sini gandeng sama fi'il, berarti kedudukannya mahal nasab atau mahal jar ini teman-teman. Yang mana Ustaz? Domir hu. Yugoyiru Iya, nasab Ustaz. nasab. Yughayyir ya jazm. Ya, nasab. Kenapa nasab? Karena berkedudukan sebagai Maf'ul bih. maf'ul bih. Walam yughayyir. Kemudian falayas tubuh. Nah, di sini ada fiil yang punya arti merusak. Ya, itu merusak ya. Kok setelahnya cuma ada satu isim nih? Dua isim, oke lah dua isim, tapi kan mudah-mudah fiil ya. Nah, kita anggap satu saja. Ya, seluruh kan merusak. Merusak itu butuh objek. Nah, butuh objek. Kalau tohuriyatu kita baca rofa, lantas mana maf'ul bihnya? Nah, berarti di sini kita nggak mungkin bacanya tohuriyatu. Kenapa? Karena kalau kita baca tohuriyatu, ya seluruh di sini belum ada maf'ul bihnya. Berarti kita bacanya tohuriyata, nasab sebagai maf'ulun bih, punya mudhofun ilah. Ini. Lagi pula yaslubu dan tohuriyah itu beda dalam bentuk muzakkar dan muannasnya. Yaslubu itu fi'lun lil muzakkar, tohuriyah itu muannas. Jadi tohuriyatahu. Kenapa nasab? Karena jadi maf'ulun bih dari yaslubu. Bahwa udah jelas ya jadi mubtada, mutahhirun menjadi khobar dari huwa di qairihi susunan jar majrur mudhof mudhofun ilaih. Oke. Alhamdulillah selesai. Oke, dari penjelasan atau dari pemaparan saya terkait cara baca di satu halaman ini, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, Ahyafi atau Teoria. Mungkin kurang terbiasa aja Ustaz untuk menentukan fi'il muta'addi atau lazim ini Ustaz. Oh Kalau iya, dari saya. itu memang butuh butuh pengayaan kosakata. Jadi kalau belum tahu artinya, memang harus cari tahu dulu artinya di kamus. Memang di awal-awal harus sering-sering buka kamus. Tapi nanti kalau lama-kelamaan kita sudah punya banyak kosakata, nah, itu ya sebenarnya tinggal baca aja. Tapi ya mungkin langkah awalnya tadi ya, step awalnya memang harus sering-sering buka kamus untuk tahu dia artinya apa, kemudian untuk tahu dia itu butuh objek atau tidak, dan seterusnya. Oh, Ustaz, Mhm. saya ada yang beberapa tahu kosakata itu Ustaz, tapi kadang-kadang nggak tahu Ustaz itu muta'addi atau lazim. Kayak atau tadi itu Ustaz baru tahu bahwa dia muta'addi dua maf'ul bih itu Ustaz. Itu gimana Ustaz untuk kayak membayang-bayangkannya tuh kayak kurang kebayang gitu Ustaz. Ya, ya, ya. Sebenarnya bisa pakai tadi pendekatan bahasa kita sendiri atau bahasa natif kita, itu bahasa Indonesia aja. Tapi kalau memang untuk lebih memastikan ya, karena kan setiap bahasa punya ciri khas masing-masing, punya kekhususan masing-masing. Jadi sebenarnya paling enak pakai bahasa kita tadi. Cuma emang ada tidak ada juga yang nggak valid, bukan nggak valid sih. Maksudnya ada tidak sesuai karena bahasa Arab itu juga punya ciri atau punya ciri khas sendiri, punya kekhususan. Jadi bisa pakai bahasa kita tadi loh. Oh, saya memberi Zaid uang. Oh, berarti dia butuh dua objek, satu yang diberi, satu pihak yang diberi. Satu lagi apa yang diberikan itu apa? Berarti butuh dua objek. Atau biar lebih meyakinkan lagi, teman-teman bisa bawa kamus. Di kamus sekarang kan di HP ada ya. Nah, di kamus tuh kita bisa ngecek teman-teman, dia mutaaddi satu atau mutaaddi dua.
Ada kamusnya, bisa teman-teman download lah di Play Store kalau teman-teman sudah ada kamus, nah itu nanti bisa. Jadi ada bisa lah pakai apa namanya kamus. Ada kamus nggak ya sih? Ada Ustadz. Nah, iya. Nah, itu bisa coba dicari. Bentar, contoh ya. Misalnya apel. Ini pakai pakai satu kamus ya. Sebenarnya ada beberapa kamus, tapi teman-teman, nah, ya inilah contoh. Semoga kelihatan. Kalau dekat ya. Itu ada atau teman-teman ya. Itu ada pilihan satu, dua, tiga. Kalau teman-teman lihat contohnya di situ ada atohu, pasti atohu kubezan. Jadi emang nggak keterangannya nggak eksplisit teman-teman, nggak. Oh ini mutadi dua gitu nggak. Tapi kita bisa melihatnya dari contohnya. Atohu kubezan. Oh itu hu-nya nggak ada yang sama fi'il, berarti pasti maha nasab jadi maf'ulun B. Kubezan nasab juga, oh berarti jadi maf'ul B. Atau memberi hu terhadap satu orang laki-laki kubezan roti. Nah, oh berarti atau itu mutadi dua. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Nah, contoh lagi misalnya teman-teman apa? Contoh lagi apa misalnya? Jalasa deh contohnya. Nah, teman-teman di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini jalasa atau nanti bisa lihat di kamusnya sendiri ya. Itu nggak ada yang dia gandeng sama domir hu. Berarti jalasa itu nggak punya mafulun B. Dan contoh-contoh lainnya lah. Nanti teman-teman bisa buka di kamus yang ada di HP teman-teman sendiri ya. Nggak harus yang saya pakai, banyak kamus-kamus yang bisa ngecek mutadi atau lazim. Kalau teman-teman ada ma'ani Arabi, nah itu bisa juga Anda cara ngecek untuk mutadi ataupun lazim. Tapi caranya sekali lagi itu nggak eksplisit teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat dari contoh-contoh yang tadi. Kalau teman-teman pernah belajar bahasa Inggris, nah kamus-kamus seperti itu tadi, yaitu seperti Oxford-nya lah kalau di British atau kalau American ya kayak Longman. Nah, itu kan ya keterangannya pakai bahasa Inggris, jadi nggak jelas nggak eksplisit jelas ini mutadi dua gitu enggak. Jadi cuma ada contohnya, dari contoh itu kita bisa menarik kesimpulan, oh ini mutadi dua, oh ini mutadi satu, oh ini tidak butuh objek lazim, nah, kayak gitu. Tapi kalau lazim biasanya ada keterangannya teman-teman, lazimun gitu. Mutadi juga ada keterangannya sih mutadi gitu. Cuma mutadinya berapa, nah itu nggak eksplisit biasanya. Jadi kita bisa lihat dari contohnya. Kayak gitu aktif-aktifnya seperti itu. Oke, mungkin untuk malam ini cukup dulu ya, Kiafi sama Utilnya. Kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup nggak apa. Oke, mungkin saya rasa cukup untuk malam ini. Semoga bisa lebih menjelaskan. Nanti kalau ada keterangan yang mungkin tadi lupa tidak tercatat, nah bisa di